Yo Oji Friends, sekarang gue lagi di bengkel Primo 116 di daerah Rempoa. Dan kali ini gue akan ketemu salah satu owner dari Italjet. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin gue, friend. Yo G-Friends, kan tadi gue bilang kalau gue akan nemuin orang yang punya Italjet. Tapi ternyata gue juga dibikin surprise sih sebenarnya sih. Jadi ternyata nggak cuma Italjet, tapi ada juga Aprilia. Nanti akan kita bahas juga nih Aprilia nih. Ini ownernya, ini sama Om Abi. Apa kabar Om Abi? Baik, alhamdulillah sehat. Ini kita ngomongnya apa nih? Engineer. Om Ipang, saya Ipang. Jadi gue pengen ngomongin yang pertama, gue pengen ngomongin si Italjet dulu. Jadi nanti setelah Italjet kita kupas, baru kita ngomongin si Aprilianya. Nah, yang pengen gue tanya nih Om sebenarnya Om ini kan motor jarang kita lihat nih. Gue sih ya. Gue di jalanan itu jarang banget tuh gue lihat tuh populasi dari si Italjet Dragster ini tuh banyak sih Om. Nah, itu dulu tuh ini motor udah lumayan lama ya, 2002 dia, 2002-2003. Waktu itu yang masukin ke Indonesia tuh dia bareng sama Aprilia. Jadi itu pada tahun itu ada sekitar 40-an sih dengar-dengar. Nah, itu tersebar di Indonesia lah, tapi kebanyakannya di Jawa. Ada beberapa di waktu itu sempat lihat di Lombok ada satu dia no paper ada. Ada yang no paper, mungkin zaman dulu kan ada jual off the road sama on the road tuh, mungkin dia ngambilnya off the road, jadi nggak diurus kali suratnya, bukan berarti bener-bener bodong kali ya, cuma dia hanya beli pas yang ya, dia pilih yang off the road. Nah, ini kebetulan unit yang ini ada papernya, gitu. Ini lo pakai dari baru apa gimana? Enggak, baru 2019 kemarin ngangkat ini. Lo beli ini, terus kenapa lo akhirnya jatuh hati lo milih si Italjet? Sedangkan kan sebenarnya skuter Matic kan banyak ya Om ya. Kenapa lo akhirnya milih ini? Jadi awalnya tuh 2003-2004 lah masuk kan, waktu itu ada Sanex besar tuh, itu Matic 2 tak juga. Nah, sempat pakai juga karena pada saat itu adanya itu dan mampunya kebeli. Kita belilah itu Sanex besar. Ternyata juga ada komunitasnya juga kan, ya udah kira kita juga ikut komunitas. Waktu itu namanya JACMAC, Jakarta Matic Club. Ada beberapa lumayan lah, 15-20 motor ada. Dari situ waktu itu kenapa pilih ini, ternyata dari satu anak JACMAC itu ada yang punya Italjet. Nah, waktu itu masih zaman SMA kan, belum kerja, belum ada penghasilan lah ya kan. Terus kok keren banget tuh motor gitu, terus cc-nya kan juga lumayan kenceng juga. Akhirnya ya udahlah, jadi cita-cita lah gitu kan, bucket list itu tadi. Akhirnya udah kemarin kerja kesini ngelihat ada yang jual, ya udah langsung sikat. Udah masuk wishlist, masuk keranjang baru itu kalau sekarang tuh. Tinggal di check out aja. Tinggal di check out. Ada yang sampein juga di check out. Nah, ini kan motor impian lo nih Om. Motor ini lo pakai harian atau bahkan mingguan, apa bulanan, apa tahunan? Iya dong, pasti kan lo sayang juga kalau pakai harian pasti lah. Iya. Gimana Om? Ya paling mingguan sih sekarang kalau lagi sehat. Karena motor ini kan nggak selalu sehat nih, ada aja misalkan ya overheat lah atau sehernya bermasalah. Akhirnya itu kan spare partnya juga nggak cepet ya untuk mendapetinnya karena lumayan inden. Jadi kayak baru inden 1 bulan, 2 bulan, baru kita bisa rakit lagi, ngebetulin lagi, baru pakai. Jadi ya setahun juga nggak sering-sering lah, makanya kalau sehat, kalau nggak sehat ya itu jadi jarang lah makanya. Gitu. Terus kalau Italjet nih, ini kan 2 tak. Yang 2 tak ini masih
ada atau enggak sih Om yang jual itu? Jual tak. Ya itu pada tahun itu aja pas dimasukin udah nggak ada lagi. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, Udah nggak ada lagi. udah discontinue tuh ya Dotak ya? Discontinue dan ya paling tinggal owner-owner yang mau ngelepas aja gitu kan. Dan Sekarang itu kan juga pasti iya bisa gelap. sekali kali dia Mm-mm. ngejualnya jarang lihat orang jual kayak ginian gitu. Nah tadi kan kita ngomongin part nih Om. Berarti kan untuk part untuk di Jakarta atau di Indonesia sendiri kan pasti susah nih. Tadi kan lo bilang lo inden. Iya. Nah itu sekalipun lo inden itu ngedapetinnya tuh gampang, susah. Kalau mahal atau enggaknya pasti kalau hobi nih, kalau hobi biasanya mahal nggak masalah, yang penting ada. Penting. Iya kan, bener kan, Iya, lo mau iya. mahal tapi nggak ada kan sebel kan ya. Betul. Nah itu lo mudah gak sih ngedapetinnya Om? Ya untuk sekarang sih di web banyak ya. Hmm. Kebanyakan sih untuk motor ini nyarinya di SIP di web situ. Oh. Nah, di SIP masih banyak lah aftermarketnya atau yang part racingnya banyak dia. Kalau nggak ada juga baru ke Italjet UK. Ya ada di sana webnya sendiri. Nah, itu ya sekitar 3 minggu 2 minggu lah nyampe. Berarti jatuh-jatuhnya kalau misalkan gue pengennya main Orion misalkan nih, ternyata Orionnya udah nggak ada, akhirnya lo ngambilnya ke produknya SIP gitu ya, ngambilnya ke situ jadinya ya. Iya, kayak gitu. Oke. Terus gue mau nanya sama Om Ipang. Oke, go ahead. Om Ipang, lo kan mekanik Italjet, mekanik Aprilia nih, ya kan? Nah, dari pengalaman lo nih, lo ngebenerin motor rare lah, ini kan maksudnya motor kategori rare, motor jarang ya. Kesulitan apa sih Om yang lumayan suka lo hadapin gitu? Kesulitan yang paling utama yaitu nungguin part. Udah jelas. Kalau misalnya untuk install segala macam karena emang dia partnya nggak ada yang sama dengan motor lain, sebenarnya sih gampang-gampang aja. Oke. Selebihnya palingan ngakalin gimana caranya sih, ini kan motor Eropa. Gimana caranya dia bisa bisa survive di iklim Asia. Oh iya benar, jatuhnya ke Aslinya suhu ya. iya, Karena gitu. aslinya dia didingin sebenarnya ya. Nah, aslinya juga kan karbunya juga ada heaternya segala macam kita kembali gitu. Kita ngakalin juga semuanya. Overall semuanya selama masih ada tukang bubut sih masih aman. Thanks to tukang bubut. Iya. Iya. Terus biasanya kalau lo nih Om nyetingnya itu lebih tapi kalau part racing mah jatuhnya racingan ya. Tapi apakah installmentnya pernah nemuin kayak owner yang gue pengennya ori, speknya gue pengennya full ori, jadi gue pengennya full ori, atau emang gue pengennya buat racing lah, buat kenceng lah, karena kan sebenarnya basicnya udah CP80 kan ya. Udah kenceng basicnya kan. Kayak gitu apa gimana menurut biasanya Om? Ya itu dia, balik lagi ke customernya, seleranya seperti apa gitu. Kalau misalnya mau Orion, mau standaran ya udah palingan buat ngakalinnya. Biasanya penyakitnya dia ini karena dia motor Eropa, penyakitnya overheat, nomor 1 overheat. Overheat, penyakitnya bisa kena overheat gara-garanya apa? Pertama banget dari water pump. Nah, itulah ngakalinnya palingan si water pump bocor segala macem kan. Paling ngakalin itu. Ya selebihnya ya gimana pengen yang ownernya. Kalau misalnya ownernya hobi yang kenceng-kencengan gitu kan, ya udah kita kasih referensi. Kalau misalnya emang mau standaran aja ya udah kita kasih juga referensinya seperti apa. Ya. Kalau berarti partnya nggak bisa keganti sama part Jepangan gitu ya? Enggak ya? Beda ya? Kecuali untuk part Bearing. yang luaran istilahnya ya, kayak karbu. Atau kayak apa gitu kan yang di luar itu bisa lah substitusi pakai Jepangan. Tapi kalau untuk yang mesin inti nggak bisa Ya benar sih, kalau karbu sih masih ngakalin dari intake atau segala macam ya. Oke. Terus Om, ini lo Italjet ini secara body nih ada yang lo custom apa standaran? Emang kayak gini? Body nggak ada yang dirubah, tetap seperti aslinya, nggak ada yang dirubah karena juga bodinya juga udah kayak gini ya, udah menarik. Iya makanya nggak ada yang gue perlu juga pas lihat ganti-ganti lagi. Jadi ya main di mesin aja, kalau di body nggak ada yang dirubah. Oh gitu, lo mesin apa aja Om? Yang lo mainin Om? Mesin itu dari blok mesinnya, terus
ya intake-nya, terus knalpotnya, lalu apanya lagi ya, ya filternya, ya udah cukup sih itu. Itu sebagian besar sebenarnya secara mesin udah custom ya, udah aftermarket Ya. semua ya. Aftermarket sama di bagian CVT ada yang di custom aja, belum diganti part racing. Oke. Nextnya tuh, next project lah. Mau ke arah sana. Nah, sana. Siap-siap. Iya, iya, iya. Siap-siap. Siap-siap dibawelin nih gini. Terus siap-siap dibawelin Om. Terus pengalaman lu nih dari tahun 2018 2019 ya. 19 ya. Pengalaman lu pakai motor ini nih kan motor impian yang lu bisa dapetin. Pengalaman lu pakai motor ini tuh yang berkesan banget di lu tuh apa sih? Kesan banget. Yang pasti speednya lah, ini speednya lumayan banget lah. Ngejambak lah ya? Ngejambak. Ah, Terus sama ya untuk itulah apa untuk mencari partnya itulah yang harus effortnya tinggi banget. Terus seperti yang tadi cerita water pump, ini dua kali itu ganti water pump kecil aja barangnya, tapi harus turun mesin gitu loh. Kecil aja tapi harus turun sebelah mesin. Itu 2 kali waktu itu kejadian, akhirnya dimatiin, bikin pakai electric water pump. Jadi udah nggak ketemu lagi tuh urusan water pump. Oh gitu. bisa. Berarti sekarang aman nih jadinya nih. Aman udah urusan water, jadi nggak akan turun mesin gara-gara barang kecil itu lagi. Oh, gitu. Oh, teman-teman. Pushing engineer ya saya. Kasihan. Turun mesin dulu. Cari aman. Iya lah, kan emang gitu kan biar lagi jalan jauh. Mau Iya. kan males juga. Betul. Terus kalau touring jauh-jauh kemana? Om? Kemarin join sama anak Matic 2 tak di Bandung lah ya, pernah. Kita ke Bandung dulu, terus nginep semalam di Bandung, lalu join sama mereka jalan ke Pangandaran. Itu sih paling jauh dari Jakarta. Tapi aman tuh. Apa karena udah elektrik posisinya? Itu waktu itu udah. Makanya bukan di situ tuh. Trouble-nya tapi bukan di water pump waktu itu, di krek as malah. Krek asnya Oh, sempat patah. Nah itu pulang towing akhirnya, pesen lagi ke kas, Inden 2-3 lagi. bulan baru. inden lagi. Nah, itu dah ngamsyongnya. Iya. Di situ capek nunggu sebenarnya. Ya, itulah kesan-kesannya. Gitu. Terus komunitas mah pasti ada ya. Komunitas. Pasti ada ya lo. Ya. Kalau tergabungnya di komunitas apaan lo? Nah, Nama komunitasnya? Kalau sendiri bikin nih komunitas Italjet Dragster. Oh, ada. Ada. Malah memang pengen ngumpulin owners Italjet Italjet. ini. Soalnya kan jarang banget tuh, pengen ayolah biar bisa ngumpul. Kayak kemarin juga sempat bikin IG-nya. Terus mudah-mudahan di situ ada yang nyaut lah, maksudnya biar bisa Gua ada nih, ketemu. gua ada Nah, nih, gitu iya. loh maksudnya. Dengan bikin itu juga ada ternyata yang nyaut tuh, tapi owners di Bandung ya susah juga ketemunya. Jadinya ya udah masih berusaha untuk ngumpulin yang di Jakarta dulu gitu. Oh, di Jakarta udah berapa Om? Udah kumpul berapa Om? Jakarta Banyak gak sih? ada dua lah, ada banyak kan yang disimpan aja di rumah. Iya, yang gitu-gitu Yang biasanya. mobile 2, yang kedetek ada beberapa. Itu biasanya tuh gitu, motor-motor jarang. Ownernya juga Iya. gua ada nih cuman nggak mau nyilem aja di bawah aja dia ngelihat. Atau mungkin dia tahu capek kali ya nyetir motor ini kan. Iya. Nah berarti Om, kalau dari lu nih Om, lu secara di bengkel gitu ya, emang lu ngegarapnya motor kayak gini nih Matic 2 takan aja atau lu terbuka juga untuk yang motor-motor lain atau gimana? Basicnya sih sebenarnya umum gua. Pertama Basicnya. banget justru belajar mesin kan gua Vespa bilangnya. Oh, lu Vespa. Tuh, Vespa, Eh. Vespa geser-geser lagi manual Jepang, tapi emang dari dulu lebih sering pegang 2 tak. dari dulu tuh. Dari dulu lebih sering 2 tak. Nah, udah nongol Matic 2 tak, gua kan juga bisa pegang ini belajarnya dulu dari yang Sanek Usar kan ada 2 tak kan. Dulu pengen tahu nih motor apa sih kedua tak tapi nggak pakai apa gitu. Ya berkorban lah beli motor Milik deh tuh. untuk di odol-odol. Nah, di bedal itu Ya. pokoknya. Tahu apa sih gitu kan. Ya itu udah tahu udah lah. Nah, di samping itu juga gue juga ikut kan, kita juga bikin komunitas yang Jack Mac itu. Beberapa ada yang punya ownersnya. Terus karena mungkin tahu basicnya gue juga dulu ngoprek, ya udahlah lebih sering ngoprek akhirnya lebih sering memang megang Matic 2 tak. Itu sekarang terkenalnya sebenarnya kalau lo ada bengkel nih, memang terkenal lebih ke yang ini Matic 2 tak nih. Kalau Vespa kan udah nih bengkel khusus Vespa.
Iya. bengkel Jepangan. Kalau lo emang udah ini gue metik gue 2 tak ya udah di sini tempatnya. Spesialisasinya. Share Dari aja, Om. ke mulut sih. Di daerah mana sih, Om? Kalau Bengkel gua mana? di daerah Ciledug tapi tepatnya di Cipadu di daerah Kreo. Oh, tuh yang punya metik 2 tak tuh. Kalau mau melipir-melipir Langsung aja. silakan sikat. Sambil beli bahan situ. Iya, ya kan? Bahan-bahan ada lah. Aman lah. Nah, terus gue balik lagi, Om. Ya, Om Abi. ya. Kalau komunitas nih, Om. Kalau ada yang mau gabung, Mm-mm. persyaratannya apa sih? Nggak ada lah, yang penting ada motor matic 2 tak aja lah, gabung segala varian lah, nggak mesti Taljat kan. Yang penting sama-sama 2 tak, punya Berbagai merek, jiwa berbagai 2 kapasitas taknya lah. juga. Nah, jadi kita gabung aja, nggak ada syarat. Berarti benang merahnya yang penting lo pakai metik 2 tak gitu ya. Iya. Bisa gabung ke situ ya. Jangan yang 4 tak lah. Iya benar. Bukannya kecilin Batak, Bukan. bukan. Cuman kan kita Jiwanya komunitasnya jiwa 2 tak. Batak, iya. Kita komunitasnya 2 tak. 4 tak oke juga. Oke Cuman kan, juga. Iya. Dua kan kita Kamarnya 2 tak. beda. Beda soalnya. Nah itu terus kalau nongkrong biasanya di mana, Om? Nongkrong nggak pernah fix sih di mana yang enak aja, cuman biasanya beberapa minggu terakhir di daerah Senopati sana. Oh, di Senopati. Ya, Dekat- setiap hari Minggu lah di San Mori kita nongkrong situ. Di belakang Biasanya- kopi itu ya? Ya, Buna Coffee ya. Nah, itulah. Gue kira tempatnya Bang Jen dulu tuh. Bukan. Oh, bukan. Ya, situ. Terus nah lo, Om, kalau mau nge-share IG komunitas boleh banget nama IG-nya apa? Nama IG-nya Italjet Dragster tustroke.id. Oh, kalau mau gabung atau mau kepo-kepoin yang punya Italjet Dragster tustroke.id. Ya. Kalau Boleh. misalkan ngetiknya bingung bisa ke Google Translate. Nah, Itu pasti ada, Pak. Gampang lah. Kalem lah. Terus, nah, mungkin yang nonton ya pengen, keren ya, gue pengen deh punya Italjet. Berapaan, Om? goib harganya. Harganya goib. Suka-suka yang punya dan parts-parts apa yang dia udah ganti kali ya. Makanya Balik ke dia situ ya? kalau dia harganya nggak masuk akal, mungkin partsnya udah parts racing semua kali, makanya harganya segitu kayak gitu. Ratusan lah ya. Sekarang udah segitu sih. Ya, barang invest lah lumayan. Barang invest. Sikat lah, ya kan? Barang invest. Nah, oke. Gituan kisaran. Oke, friends. Tadi kita udah ngomongin Italjet Dragster. Sekarang di part keduanya, di part berikutnya gua akan ngomongin Aprilia SR 125. Jadi lo harus pantengin terus tuh channelnya. Subscribe jangan lupa. Channel jangan lupa. Ya, jangan lupa deh makanya. Dadah.